Halo Dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Dan sebelumnya Alia mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan di tahun ini bisa terwujud dengan baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi Dosto, memang belakangan ini Alia tuh jarang banget untuk upload vlogs ya. Ya mungkin memang karena pengacara ya, pengangguran banyak acara. Tapi mudah-mudahan di 2003 ini Alia akan lebih rutin lagi untuk upload vlogs di YouTube channel Alia. Dan siapa tahu mungkin ada yang bisa bermanfaat untuk Dosto semuanya. Untuk vlogs kali ini Alia mau sharing tentang izin tinggal selama di Dubai sini Dosto. Jadi waktu itu juga ada beberapa yang suka tanya kalau misalnya kita menikah dengan warga negara asing itu untuk izin tinggalnya tuh kayak gimana. Kemudian juga apakah kita tetap dengan kewarganegaraan Indonesia atau kita ganti warga negara. Jadi kalau untuk warga negaraan itu sebenarnya pilihan masing-masing ya. Tapi kalau Alia sendiri sih memang untuk warga negaraan itu memang Alia masih tetap warga negara Indonesia. Nah sedangkan untuk izin tinggal di Dubai sini itu Alia memang menggunakan izin tinggal spouse visa. Karena waktu itu ada beberapa juga yang tanya mengenai untuk pengurusan spouse visa itu kayak gimana alurnya dan biayanya berapa kisarannya. Makanya di sini Alia memutuskan untuk Alia buat vlogsnya aja. Siapa tahu memang dari Dosto semua ini memang nanti ada yang berencana untuk ikut suami tinggal di Dubai sini. Jadi udah tahu ya kira-kira kayak gimana sih untuk pengurusan izin tinggalnya selama di sini. Nah, jadi nih Dosto, Alia udah siapin contekannya karena memang lumayan panjang ya untuk alurnya. Dan di sini Alia mau coba jelasin ke Dosto semuanya satu persatu. Nah, jadi Dosto, untuk spouse visa itu sendiri yang menjadi sponsornya itu adalah pasangan kita atau suami kita. Nah, makanya dari si sponsor ini atau dari suami kita ini itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa untuk menjadi sponsor kita selama kita tinggal di Dubai sini. Jadi untuk pihak sponsor atau suami kita di sini ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Nah, yang pertama itu visa, kemudian paspor, kemudian ada Emirates ID, kemudian official salary certificate dengan minimum salary itu sekitar 3.500 dirham. Nah, kalau mau dirupiahin itu tinggal dikali 4.000 rupiah ya. Dan untuk mendapatkan sertifikat salary ini itu biasanya bisa diminta di free zone atau di company portal. Jadi dia kayak terregister gitu di government gitu Dosto. Kemudian yang berikutnya itu harus ada apartemen kontrak atau ijari. Nah biasanya ini nanti yang mengeluarkannya itu di government ya, di land department. Jadi itu syarat-syarat yang harus dilengkapi dari pihak sponsor atau suami kita. Nah kemudian Dosto, yang berikutnya itu adalah dari pihak kita nih Dosto. Jadi di sini kita juga diperlukan untuk menyiapkan beberapa kelengkapan dokumen kita. Yang pertama itu paspor, kemudian visit visa, kemudian merit certificate atau buku nikah. Dan buku nikah ini harus kita legalisir terlebih dahulu. Jadi kita harus legalisir buku nikah kita ini di Indonesia, yaitu di 3 departemen yang ada di Indonesia. Yang pertama di Kementerian Agama, kemudian Kemenkumham, dan kemudian lanjut ke Kementerian Luar Negeri. Nah nanti dari situ setelah selesai 3 departemen itu, kita lanjut legalisir lagi di kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta. Karena posisinya suami Alia kan orang Pakistan ya. Jadi setelah itu kita legalisir di sana di kedutaan Pakistan tersebut. Nah setelah selesai itu kita harus lanjut legalisir lagi di sini di United Arab Emirates ini ya. Kita legalisir di KBRI Dubai. Kemudian setelah itu kita lanjut legalisir di MOFA UAE. Nah setelah itu baru buku nikah kita bisa kita gunakan untuk proses spouse visa kita.
Nah, kemudian dosto yang berikutnya adalah kelengkapannya, yaitu foto dengan background berwarna putih. Dan setelah kita melengkapi semua dokumen-dokumen yang diminta, nah itu kita bisa mulai submit melalui agen yang ada di sini. Jadi waktu itu kita pakai agen di sini dengan visa fee-nya itu dengan biaya sekitar 1.400 dirham. Dan visanya itu selesai dalam waktu kurang lebih maksimal tuh 2 hari kayak gitu ya, 2 harian gitu visanya udah terbit dengan izin tinggal selama 60 hari. Nah, berarti dosto dari situ nih kita punya waktu sebanyak 60 hari untuk bisa lanjut untuk memproses ke tahap berikutnya, yaitu untuk mendapatkan Emirates ID. Nah, oke dosto, jadi setelah itu nih kita lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu kita harus change status. Nah, untuk change status ini kita itu bisa ke Amer atau ke typing center yang ada di sini ya dosto ya. Itu syaratnya dengan membawa paspor, kemudian sponsor ID Emirates, yaitu ID Emirates suami kita ya. Kemudian foto dengan background berwarna putih. Nah, nanti dari situ itu ada option exit atau in country visa status change. Jadi kalau misalnya memang memilih untuk exit, berarti kita harus keluar dari Dubai atau United Arab Emirates ke salah satu negara gitu ya. Nanti setelah itu kita baru masuk lagi ke sini ke Dubai atau ke United Arab Emirates. Nah, kalau misalnya repot gitu ya, kita harus exit kayak gitu. Nah, itu ada pilihannya in country visa status change. Jadi kita nggak perlu repot-repot keluar dari Dubai atau UAE terus balik lagi ke sini, itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kita bayar fee gitu ya, bayar sekitar 600 dirham gitu dosto. Itu namanya in country visa status change. Kalau di Dubai sih bisa kayak gitu ya, tapi kalau untuk di Abu Dhabi, Sharjah atau Ajman, Alia kurang paham. Jadi ada baiknya juga dipastiin lagi, bisa langsung menghubungi ke Amer. Jadi nanti di sana bisa tanya detailnya seperti apa. Jadi dosto yang berikutnya adalah tahap medical check up. Jadi untuk tahap medical check up ini itu kita bisa ke typing center untuk dapetin form dan juga bayar ya. Waktu itu sekitar 300 dirham ya kalau nggak salah, kisaran segitu. Nah, setelah kita bayar dan kita dapetin form itu kita bisa melakukan medical check up. Bisa di Emirates Health Service atau di Dubai Health Authority. Jadi waktu itu Alia cari yang deket dari rumah ya, alias waktu itu di Mall Ibnu Battuta. Nah, di situ tuh ada dosto ya di Dubai situ. Kemudian yang dilakukan di medical check up tersebut adalah itu X-ray ya, jadi kayak rongsen gitu ya, rongsen paru-paru sama pengambilan darah gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi untuk medical check up ini itu hasilnya itu sekitar 1-2 harian gitu dosto. Nanti mereka akan kirim ke kita lewat email, dan setelah kita dapat notifikasinya itu kita bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Nah dosto, jadi yang berikutnya prosesnya itu adalah proses untuk biometrik. Dan untuk mendapatkan jadwal biometrik itu kita bisa pertama ke typing center. Nanti di sana itu kita ada bayar fee yaitu Emirates ID Resident Fee sekitar 284 dirham. Kemudian kita juga ada bayar visa stamping itu sekitar 460 dirham. Dan setelah itu nanti kita bisa mendapatkan form jadwal kita melakukan biometrik di Emirates ID Center. Dan nanti kita juga bisa milih untuk lokasinya, karena mungkin kita mau pilih yang dekat dari rumah kita. Itu ada beberapa pilihan ya untuk Emirates ID Centernya. Dan disitu juga tertera waktu, jam untuk kedatangan kita ke lokasi untuk melakukan biometrik. Dan kemudian yang terakhir itu adalah proses pengambilan biometrik kita di Emirates ID Center. Jadi kita tinggal bawa form aja yang sebelumnya dikasihkan ke kita. Kemudian juga
paspor ya, itu kita bawa ke sana. Nah setelah itu nanti untuk ID Emirates kita itu akan dikirimkan oleh mereka itu langsung ke alamat rumah kita. Waktunya tuh kurang lebih sekitar 7-10 harian gitulah ya, sekitar itu waktunya. Dan kalau dulu itu kan untuk visa residennya itu kan di stamp gitu ya, stiker gitu di stamp di paspor kita. Tapi kalau sekarang tuh enggak, jadi untuk visa residennya itu dikirimnya lewat email, jadi kayak semacam e-visa gitu loh Dosto. Sekarang kan juga kalau kayak model e-visa gitu kan udah nggak di stamp di paspor kan, jadi memang udah berupa elektronik gitu ya. Nah ini juga kayak gitu sekarang sama ya, jadi yang dikirim cuma ID Emirates kita aja nanti ke rumah kita. Dan untuk visa residen ini itu berlaku untuk 2 tahun izin tinggal Dosto. Kalau yang sebelumnya itu 3 tahun ya. Nanti setelah expire ya kita tinggal renew, kita tinggal perbaharui aja. Untuk total fee atau total biaya keseluruhannya nih Dosto ya, dari mulai awal sampai selesai itu kurang lebih sekitar 3.500 dirham. Ini tuh nggak termasuk dengan biaya ongkos bolak-balik, itu juga nggak termasuk dengan biaya legalisir buku nikah di Indonesia ya. Jadi ini cuma sekitar biaya pengurusan di sini aja kayak gitu. Dan untuk total waktunya pengurusan ini itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 10 harian gitulah, insya Allah selesai. Kalau misalnya memang dokumennya lengkap. Jadi Dosto itu dia memang bisa dibilang kalau menikah dengan orang asing atau orang luar itu bisa dibilang banyak pengurusan birokrasi seputar dokumen, kemudian juga banyak memakan biaya juga ya Dosto ya. Jadi memang pastiin aja kalau misalnya Dosto mau menikah dengan orang luar, pastiin juga nanti calon suaminya ini tipenya tuh nggak yang males berurusan dengan birokrasi. Karena apa? Karena kalau kita nikah sama orang luar nih, dari proses mau menikah, setelah menikahnya, bahkan nanti punya anak, itu tuh kita nggak bisa jauh dari yang namanya proses birokrasi, dan pastinya memakan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Jadi paling itu sih kalau dari Alia. Oke Dosto, jadi itu dia vlogs Alia kali ini. Jadi semoga ada sedikit gambaran nih buat Dosto yang kali aja mungkin mau tinggal di Dubai, ikut sama suami atau calon suaminya memang tinggal di sini dan berencana nanti menikah dan tinggal di Dubai sini. Pokoknya semoga semuanya urusan kalian semuanya lancar dan apa yang diharapkan semuanya bisa terwujud. Sampai jumpa lagi di vlogs berikutnya. Bye bye. Allah Hafiz.